Saya hanya bisa tidur nyenyak jika setiap malam mengintip kehidupan pasangan tetangga. Hal ini karena, pada hari pertama pindah ke rumah baru, saya menemukan sebuah lubang di dinding. Melalui lubang itu, saya bisa melihat dengan jelas aktivitas mesra pasangan tetangga. Wanita itu bernama Ahzen. Dia masih muda, memiliki wajah yang cerah, terlihat dewasa sekaligus imut. Dia tidak bekerja. Setiap hari menonton serial di rumah, sesekali pergi berbelanja. Saat di rumah, Ahzen sangat santai. Sering mengenakan pakaian rumah berwarna pink. Dia sangat cantik, tipe yang sulit dilupakan. Suami Ahzen memiliki warung makan di lantai bawah, namanya Lao Wang Sanpot Street. Tetangga-tetangga memanggilnya Lao Wang. Lao Wang memiliki wajah persegi, berusia 40-an tahun, dan selalu tersenyum lebar kepada siapapun. Setiap malam pukul 11.30, dia pulang tepat waktu, mandi, lalu tidur, dan kemudian bercinta dengan Ahzen. Dia sangat mencintai Ahzen, bahkan bisa dibilang terobsesi. Itu adalah rasa terpesona yang unik bagi seorang pria terhadap istrinya. Baginya, di setiap malam yang hanya milik mereka berdua, Ahzen adalah wanita paling sempurna di dunia. Setiap hari aku bersembunyi di tempat gelap, berjarak tak lebih dari 3 atau 4 meter dari mereka. Menurutku, Ahzen yang bertubuh mungil dan remping, berdiri di samping Lao Wang yang kekar, bagaikan ayam yang akan disembelih di hadapan serigala yang gemuk. Mereka biasanya baru mematikan lampu dan tidur sekitar pukul 1 dini hari. Aku tetapi selalu sulit untuk tertidur. Di kegelapan yang sunyi, yang terus-menerus muncul di benakku hanyalah sosok Ahzen. Dia sangat dekat denganku, hanya dipisahkan oleh satu dinding. Namun terasa begitu jauh. Begitu jauh hingga mungkin seumur hidupku tak akan pernah bisa menjangkaunya. Aku seperti kehilangan jiwa, setiap hari hidup dalam kebingungan, terpesona oleh dunia yang tak terjangkau. Lao Wang dan Ahzen, bagaikan proyektor yang dijadwalkan, muncul tepat waktu di pandanganku setiap hari. Segera, perlahan-lahan, aku menyadari ada yang aneh dengan kedua orang ini. Hampir tidak ada percakapan di antara mereka. Lao Wang pulang pergi pagi malam, mengurus bisnis yang melelahkan. Padahal seharusnya ada banyak hal yang bisa dibicarakan. Namun, ketika berhadapan dengan Lao Wang, Ahzen tidak pernah menolak. Meskipun aku tidak mengerti, dengan kecantikan Ahzen, tidak perlu menikah dengan pengusaha kaya atau orang terkenal, setidaknya dia bisa mendapatkan pria yang layak. Sementara Lao Wang, dengan tubuh gemuknya, yang berbau asap minyak, dalam segala hal bahkan tidak sebanding denganku. Pasangan suami istri yang tampak mesra ini, namun tak terlihat sedikit pun perasaan yang tulus. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak berspekulasi dalam hati. Titik 2, bagaimana mungkin Pak Wang yang berminyak ini bisa menikahi istri secantik itu? Apakah aku juga punya kesempatan? Hingga suatu hari, aku mendengar suara pintu ditutup pelan dari seberang. Aku sangat peka terhadap suara ini. Biasanya suara itu hanya terdengar di tengah malam. Tapi sekarang baru pukul 5 sore. Dengan hati yang gelisah, aku mendekati lubang di dinding dan melongok. Sekilas aku melihat, Ahzen sedang berpelukan dengan seorang pria yang mengenakan kemeja dan celana pendek. Sayang sekali kalau kamu berhenti. Aku sudah mencari selama setahun untuk menemukanmu. Aku sudah menikah, jadi tidak mau lagi. Pria itu mulai melepas kemejanya. Kamu percaya? Setelah kamu berhenti, aku sama sekali tidak pernah mencarimu lagi. Tidak mungkin. Ahzen pura-pura marah sambil meninju pria itu dengan lembut. Kalau begitu, apakah kamu bisa menahannya? Sudah 3 menit aku menahan diri. 3 menit kemudian, pria itu mengeluarkan saku celananya dan menyelinapkannya ke bawah bantal. Aku juga tidak mau kamu melakukan ini lagi. Menurutku tidak ada yang pantas untukmu. Ahzen tidak menolaknya. Dengan lembut, dia membantu pria itu mengenakan pakaiannya. Berpelukan dan berciuman, lalu mengantarnya keluar pintu. Aku langsung mengerti. Orang yang berbisnis memang cerdik, apalagi yang berbisnis kecil-kecilan. Lao Wang berjuang keras mencari nafkah di lapisan bawah masyarakat. Dia bisa menikahi Ahzen. Pada akhirnya, karena Ahzen sendiri juga tidak istimewa. Pernah terjerumus ke dunia pelacuran. Meski wajahnya cantik, dia tidak bisa dianggap sebagai wanita baik-baik. Mungkin di mata Pak Wang, bisa bercinta sekali dengan Ahzen. Sama saja dengan mendapat untung 300 yuan. Jadi dia tidak mau melewatkan kesempatan itu setiap malam. Sedangkan dedikasi penuh Ahzen setiap kali, hanyalah akting yang sudah menjadi kebiasaan profesinya. Ahzen mungkin karena uang, mungkin karena kesepian. Pada akhirnya, dia kembali ke pukul 5 sore. Saat itulah toko Pak Wang paling ramai. Aku rasa dia pasti menyembunyikannya dari Pak Wang. Meskipun Pak Wang terlihat berminyak, masakannya enak, dan harganya terjangkau. Di tempat seperti jalan ini yang dipenuhi orang biasa, dia tergolong pengusaha yang berprinsip. Seseorang yang rela bekerja keras untuk mendapatkan uang dengan jujur, pasti tidak akan mentolerir istrinya mencari nafkah dengan cara seperti itu. Identitas Ahzen bagaikan seng berair dingin, yang membasahi saya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Rasa kecewa itu, tak kalah dengan melihat cinta pertama saya yang polos, masuk dan keluar dari pintu belakang klub malam sambil membawa tas kecil. Saya benar-benar kehilangan minat pada tetangga sebelah, dan kembali ke ritme hidup saya sebelumnya. Bermain game sebagai jasa bermain game di siang hari, dan buruk pikir kecil dia, menulis cerita online di malam hari. Ini juga bisa dibilang sebagai karier saya. Beberapa waktu kemudian, saya mengenal seorang gadis yang bermain game bersama saya. Avatarnya sangat imut, tapi kemampuannya sangat buruk. Dan dia sering dikritik oleh rekan tim, mengkritiknya karena sering gagal di saat-saat krusial. Mengkritiknya karena ingatan buruk dan reaksi lambat. Bahkan mengkritiknya karena kemungkinan besar dia adalah seorang pria. Sejujurnya, aku juga tidak suka ada orang yang menghambat saat bermain dalam tim. Tapi aku adalah seorang jasa bermain game. Semakin banyak orang yang aku kenal, semakin banyak pula bisnis yang aku dapatkan. Jadi, aku selalu berusaha membelanya dan menghiburnya. Suatu kali, dia begitu kesal hingga langsung log out. Setelah itu, dia secara proaktif meminta aku untuk menambahkan kontak pribadinya.
Begitu aku menambahkan kontaknya, panggilan video langsung masuk. Di layar muncul seorang gadis yang imut dan menyedihkan, dengan wajah bulat yang basah oleh air mata. Aku mentraktirnya makan malatang seharga 6 yuan. Dan sejak itu kami mulai akrab. Setiap hari kami selalu punya banyak hal untuk dibicarakan. Dia tidak menganggapku miskin, dan aku tidak menganggapnya bodoh. Namanya Xiao Yue. Tak lama kemudian, kami pun menjalin hubungan. Saat itu, bayangan, Zen sudah tidak ada lagi di dunia. Hubunganku dengan Xiao Yue semakin erat, dan bersamanya, aku sangat bahagia. Aku benar-benar merasakan keindahan cinta. Satu-satunya penyesalan adalah, Xiao Yue sangat tradisional. Meskipun kami berdua sendirian di dunia ini, aku hanya bisa memegang tangannya. Dia ingin menyimpan momen terindah untuk malam pengantin. Agar aku bisa menikahi seorang istri yang utuh. Di hatiku ada penyesalan, tapi lebih banyak rasa terharu. Saat merasa tertekan, aku mulai mengintip Ahsen lagi, melalui lubang di dinding. Pelanggannya tidak banyak, tapi beragam. Ada pria tua, hingga pemuda yang lebih muda dariku. Tarifnya selalu 300 yuan, dan hanya menerima uang tunai. Pria yang dulu sering datang juga masih sering mampir. Zen hanya bersikap mesra padanya. Jika dihitung-hitung, penghasilan Zen lebih banyak daripada yang kudapat meski bekerja keras. Ameyes saya bakal, aku merasa sedikit cemburu dan sedikit jijik. Sebulan berlalu, Xiao Yue akhirnya bersedia menciumku. Dia sangat gugup, menutup mata, tak berani membukanya. Lalu dengan serius mengatakan padaku bahwa dia tidak akan menikah dengan siapapun selain aku seumur hidupnya. Aku sangat terharu. Selama ini aku selalu berpikir bahwa, orang sepertiku tidak akan pernah bisa mendapatkan pacar. Aku tidak pernah membayangkan, akan ada gadis manis yang, secara sukarela, mengatakan, ingin menikah denganku. Kemudian dia memberitahuku bahwa, dia sudah menceritakan hubungan kita kepada keluarganya. Orang tuanya adalah petani, yang tidak terlalu pandai berbicara, jadi urusan pernikahan sepenuhnya diserahkan kepada kakaknya. Aku langsung berjanji padanya, bahwa aku pasti akan memperlakukannya dengan baik, dan pasti akan mendengarkan kata-kata kakaknya, serta menjalani hidup kita berdua dengan bahagia. Hari itu dia menciumku secara sukarela, dan memelukku dalam pelukannya sangat lama. 2 hari kemudian, kakaknya menelponnya. Dia menyerahkan ponselnya kepadaku. Di ujung telepon, kakaknya mengatakan bahwa dia sepenuhnya mendukung hubungan kami. Asalkan aku memperlakukan Xiao Yue dengan baik, mereka akan menganggapku sebagai bagian dari keluarga. Satu-satunya syarat adalah menyiapkan mas kawin sebesar 188.000 yuan. Setelah siap, kami bisa mengajukan lamaran. Xiao Yue melihat kegugupanku, dan segera menjelaskan bahwa, standar mas kawin di desa itu sebenarnya 288.000 yuan. Tetapi kakaknya secara sukarela mengurangi 100.000 yuan, dan mengatakan bahwa uang ini, setelah kami menikah, akan dia bawa kembali. Sebagai modal awal untuk rumah tangga kami. 188.000 yuan, bukanlah jumlah yang sedikit. Aku sama sekali tidak bisa mengeluarkannya. Orang tuaku selalu sakit-sakitan, dan keluarga kami sama sekali tidak punya tabungan. Dengan hati yang hancur, aku kembali ke kamar kosku, dan duduk terpaku di depan komputer untuk waktu yang lama. Saat ini sudah memasuki musim dingin, bahkan di siang hari, kamar kosku terasa sangat dingin. Suara pintu ditutup dengan lembut kembali terdengar. Dengan hati yang gelisah, aku mendekati lubang di dinding dan mendengar suara Zen. Sudah lama tidak datang? Apakah kamu sudah melupakanku? Bisnisku sedang ada masalah. Jadi aku tidak bisa datang menemuimu sesering mungkin. Suara pria itu terdengar. Lalu ia bertanya lagi. Selama ini tidak ada pria lain yang datang menemuimu kan? Zen terdiam sejenak. Lalu mengangkat tangannya dan menampar pria itu. Lalu mendorongnya dengan keras. Di hatimu, aku masih dianggap sebagai wanita seperti itu kan? Pergi saja dan jangan datang mencariku lagi. Ya, bukan begitu maksudku? Pria itu buru-buru membela diri. Lalu langsung berlari menghampiri dan memeluk. Zen keren. Aku sangat mencintaimu. Aku sama sekali tidak peduli dengan masa lalumu. Jujur saja, aku merasa tidak pantas untukmu. Aku hanya ingin selamanya bersamamu. Hati Ajan melembut. Dia membalas memeluknya. Hatiku campur aduk. Membayangkan Pak Wang, saat ini sedang menggoreng di warung makan di lantai bawah, berteriak-teriak, dan mengangguk membungkuk menyambut dengan senyum ramah. Sementara istri yang dicintainya, justru berada di lantai atas bercinta dengan pria lain. Perasaan ini sungguh rumit sekali. Tak lama kemudian, mereka pun tenang. Zen bersandar di pelukan pria itu. Seperti gadis kecil yang manja. Dan bertanya dengan lembut, bagaimana dengan bisnismu? Aku ingin mandiri. Sekarang ada kesempatan yang sangat bagus, pasti bisa menghasilkan beberapa kali lipat tapi masih kurang dana. Berapa lagi yang dibutuhkan? Petik 2. Setidaknya 200.000. Tentu saja, semakin banyak semakin baik. Aku akan memberimu. Begitu kata-kata Ahzen selesai, pria itu langsung melompat dari tempat tidur dengan gembira, memeluk Ahzian erat-erat, dan tak mau melepaskannya. Begitu aku dapat uang, aku akan membawamu pergi. Kita ke Shanghai. Ke Shenzhen? Kemanapun kamu mau. Aku hanya mau menikahimu. Ahzen sangat terharu. Memeluk dada pria itu erat-erat. Aku sudah lama menanti hari ini. Aku benar-benar tak tahan lagi hidup seperti ini. Tenang saja, begitu uang ini diinvestasikan, aku pasti akan kaya mendadak. Itu adalah mas kawin dan tabungan saya. Jangan pernah mengecewakan saya. Besok saya akan ke bank mengambil uangnya. Datanglah besok lusa untuk mengambilnya. Sebelum pria itu pergi, Ahsen memanggilnya Achen. Lau. Wang menyerahkan mas kawin dan semua tabungan keluarganya kepada Ahzen. Namun, Ahzen justru akan menggunakan uang itu untuk memuaskan seorang pelacur. Saat mengingat bahwa aku harus mengumpulkan 188.000 yuan sebagai mas kawin untuk pergi. Hati Xiao Yue entah mengapa merasa sedikit iri pada Ah Qiang. Saat aku merasa kasihan pada Pak Wang, sebuah pikiran gelap muncul di benakku. Keesokan paginya, Zen dan Pak Wang keluar rumah bersama. Mereka baru pulang menjelang siang, membawa sebuah tas.
Dia mengeluarkan 300.000 yuan tunai dari tas itu, membaginya ke dalam 3 kantong kertas coklat, lalu menyembunyikannya di bawah lemari es di dekat pintu. Lemari es itu adalah tempat Pak Wang menyimpan bahan makanan. Di toko juga ada satu. Jadi ini mungkin yang sudah tidak terpakai. Baru saja, setelah Wang disembunyikan, telepon berdering. Ah, Zen, aku sudah menyiapkan beberapa menu baru. Turunlah bantu aku menyajikannya. Oke sayang, aku segera turun. Lagi pula sudah waktunya makan siang. Setelah Azan turun, aku diam-diam memanjat jendela masuk ke rumahnya. Mengambil beberapa kantong kertas coklat itu, lalu dengan cepat kembali ke rumahku. Aku tahu ini adalah tindakan kriminal, tapi aku ingin bertaruh. Azan tidak berani membocorkannya. Jika menang, Azan akan mendapat hukuman. Dan aku masih mengumpulkan cukup uang untuk menikahi Xiao Yue. Jika kalah, aku tak berani membayangkannya. Lebih baik tak memikirkannya sama sekali. Dengan hati berdebar-debar, aku duduk di rumah memikirkannya berjam-jam. Lalu, meletakkan kantong kertas itu di bawah lemari dapur. Sepanjang sore Azan tak pulang. Baru larut malam, Azan dan Lao Wang masuk ke rumah. Begitu masuk Lao Wang langsung berkata, aku mau mandi dulu. Kau tidur di tempat tidur dan tunggu aku ganti baju. Zen mengenakan stoking dan sepatu bot, terlihat tetap seksi seperti di musim panas. Untungnya, Zen hanya sibuk menunduk melihat ponselnya dan mengirim pesan. Sama sekali tidak melihat ke bawah lemari es. Malam ini, adegan mereka, aku sama sekali tidak punya pikiran untuk menontonnya. Aku hanya berharap mereka segera selesai, mematikan lampu dan tidur. Keesokan paginya, Qiang datang. Setelah bermesraan sebentar, Qiang tidak sabar bertanya di mana uangnya. Zen sedikit kesal, bersikap manja, dan menolak berbicara. Qiang membujuknya berlama-lama, menjanjikan pernikahan dan berjanji hanya mencintai dia saja. Barulah Zen menunjuk ke bawah lemari es. 300.000 sudah kuberikan padamu. Qiang langsung mencium Zen dengan penuh gairah. Sayang, aku sangat mencintaimu. Setelah itu dia merangkak di lantai untuk mencari-cari. Tiba-tiba wajahnya berubah kaget. Tidak ada. Zen, di bawah sana tidak ada apa-apa. Tidak mungkin, kamu bercanda? Kalau tidak percaya, lihat sendiri. Zen dengan nekat berbaring di lantai, dan menyapu pandangannya ke bawah lemari es. Seketika, dia terkejut dan duduk di lantai sambil memegangi dadanya. Uang mana? Qiang menatapnya dengan wajah tak percaya. Seharusnya aku yang bertanya padamu. Uang itu jelas ada di bawah sana. Aku sendiri yang menaruhnya. Bagaimana bisa hilang? Wajah Qiang langsung berubah. Dia merapikan bajunya. Aku mengerti. Kau main-main denganku, ya? Aku tidak berguna. Aku benar-benar mengambil 300.000 yuan. Semua uang itu dimasukkan ke kantong, diletakkan di bawah lemari es. Qiang mengangkat tangannya dan menampar wajah Zen. Zen menjerit, terjatuh ke tempat tidur. Pelacur sialan, berani-beraninya kau mempermainkanku. Qiang mencabut ikat pinggangnya, dan memukul Zen dengan keras. Aku sudah menandatangani kontrak. Di mana uangnya? Di mana uangnya? Belum beberapa kali dipukul. Zen sudah berlutut di lantai, memeluk erat paha Qiang sambil terus memohon ampun. Namun Qiang sudah diliputi amarah. Dia melempar ikat pinggang itu, lalu mencengkeram leher Zen dengan keras, menyeretnya ke jendela di sisi utara, seolah-olah sedang mengangkat seekor ayam kecil. Jendela itu berada di ketinggian, tepat menghadap ke toko panci tanah liat Pak Wang di bawah. Pak Wang hanya perlu menengadah sebentar, untuk melihat istrinya sedang ditekan, di ambang jendela dan dipermalukan. Qiang, menunjuk ke bawah dengan nada mengancam, kalau tidak ada uang, aku akan menempelkan batu-batumu, dan menempelkannya di jalan raya di sini. Setelah Qiang pergi, Zen merangkak kembali ke tepi tempat tidur, dengan putus asa. Air matanya tak henti-hentinya mengalir. Aku merasa sedikit bersalah. Wanita secantik itu, siapapun yang melihatnya, pasti akan merasa iba. Zen menyalakan sebatang rokok. Saat mengisapnya, tatapannya tiba-tiba menjadi dingin dan mengerikan. Dia menelpon. Suamiku, sepertinya ada tikus di rumah. Apakah racun tikus yang kau buat terakhir kali masih ada? Ada di toko. Nanti aku akan mengantarkannya ke rumah. Baiklah, aku hampir mati ketakutan. Bawakan lebih banyak. Zat Zanian pasti tidak membutuhkan racun tikus itu untuk membunuh tikus, melainkan untuk membunuh Qiang. Jika sampai ada korban jiwa, aku pasti tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Rasa panik seketika melanda seluruh tubuhku. Tak lama, kemudian, Lao Wang pulang ke rumah, dan menyerahkan sebuah botol kaca, yang dibungkus beberapa lapis kantong plastik. Kau harus sangat berhati-hati. Benda ini bisa membunuh, jika tersentuh. Lao Wang berulang kali mengingatkan, cepat turunlah makan. Zen berjalan ke jendela, melirik sebentar, memastikan Wang tua sudah kembali ke toko. Baru kemudian mengambil ponsel, dan menelpon. Qiang, aku salah. Aku hanya takut kau akan meninggalkanku, jadi aku berbohong padamu. Uangnya sudah kucairkan? Bisakah kau datang mengambilnya sore ini? Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku hanya ingin menikahimu. Qiang terdiam sejenak. Baiklah, aku akan datang mengambilnya. Aku juga mencintaimu, Sumakienda. Aku hanya orang yang paling kucintai menipuku. Aku segera kembali ke kamar, mengambil 3 map, dan setelah Zen keluar, aku diam-diam mengambil uang itu kembali, dan menyimpannya di bawah lemari es. Setelah menyelesaikan semuanya, aku kembali ke kamar dan bermain game. Berusaha menenangkan diri. Pukul 5 sore. Qiang datang lagi, Zen memberinya sebotol cola. Qiang tidak meminumnya, melainkan memeluk Zen sambil berkata, maafkan aku. Aku salah. Aku tidak seharusnya bertindak begitu gegabah. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Zen menjawab dengan lembut. Aku tahu. Aku juga mencintaimu. Uang dan aku adalah milikmu. Qiang menciumi wajah Zen dari ujung ke ujung. Di mana uangnya? Zen bersikap manja, jangan terburu-buru dong.
Lelah kan? Haus? Tidak haus. Sudah larut. Aki yang tidak bisa menahan diri. Ia mulai mencari ke sana sini. Bantal, meja samping, tempat tidur, lemari pakaian. Tak lama kemudian, pandangannya tertuju pada lemari es. Azen menatapnya tanpa bergerak. Saat itu, Ah Chiang benar-benar mengambil bawah lemari es. Mengeluarkan 3 kantong kertas, coklat. 300.000, kenapa penuh minyak begini? Azen, aku sangat mencintaimu. Minuman cola di tangan Azen terjatuh ke lantai, menghantam tepi tempat tidur. Dan tumpah kemana-mana. Tunggu sampai aku kaya, aku akan menikahimu. Ah, Chiang dengan cepat mengenakan pakaiannya, mendorong pintu, dan menghilang di luar. Azen menatap kosong. Kenapa uangnya kembali lagi? Tak lama kemudian, Lawang bertengkar dengan pemilik rumah. Dengan meluap-luap saat pulang ke rumah. Dia berteriak di depan pintu. Kan sudah sepakat sewa tidak naik selama 10 tahun. Baru 3 tahun, mau naik. Bahkan langsung 2 kali lipat. Petik 2. Azabluyan membawa segelas air dan memberikannya untuk menenangkan suaminya. Sayang, kamu punya keahlian, bisa cari uang di mana saja. Pak Wang mengambil gelas itu, melemparkannya ke lantai dengan keras. Aku tidak akan menyewa tempat lagi untuk berbisnis. Aku akan jadi pemilik rumah sendiri. Berikan tabungan kita. Aku akan langsung beli toko. Lihat siapa yang berani menindas kita. Azen terdiam kaget di tempatnya. Lawang berteriak lagi. Pergi. Kenapa diam saja? Azen menutup pintu. Tak lama kemudian, terdengar suara benda-benda pecah dari dalam rumah. Aku tak tahan dan mengintip melalui lubang di dinding. Kulihat Lawang menindih Azen di lantai sambil menamparnya. Pelacur sialan, uangnya mana? Aku yang membelimu dari rumah bordil. Di mana uangnya? Azen dengan rambut acak-acakan, dipukul hingga tak berani melawan. Lawang mengambil pisau dapur di dekatnya dan menempelkannya ke leher Azen. Saat pisau itu diturunkan, Zen menjerit kaget. Tubuhnya menegang di tempat seperti tersengat listrik. Pisau itu menebas tepi tempat tidur, dan tidak melukai Azen. Lawang mengangkat pisau dapur itu lagi. Aku ketakutan setengah mati, buru-buru mundur ke kamar, menyalakan komputer, dan masuk ke dalam game. Seluruh tubuhku tak bisa berhenti gemetar. Membayangkan di seberang dinding, mungkin sedang terjadi pembunuhan. Aku kagum pada diriku sendiri. Bagaimana bisa menyewa rumah seperti ini? Sama-sama aku mendengar Zen menjerit kesakitan. Setelah itu tidak ada suara apapun. Waktu berlalu detik demi detik, aku tidak berani bergerak atau bernapas. Tok, ada yang mengetuk pintu. Aku merasa, jantungku hampir melompat keluar. Suara ketukan pintu masih terus berlanjut. Aku berpura-pura tenang dan berteriak, siapa itu? Wang dari seberang. Jawab Wi. Tunggu sebentar. Aku berusaha menenangkan diri. Mengenakan headphone, baru kemudian membuka pintu. Pak Wang, kenapa Anda tidak di toko pada jam segini? Wang menatapku tanpa ekspresi. Mengganggu Anda? Apa yang sedang Anda lakukan? Aku menunjuk headphone besar yang menutupi telingaku. Main game. Dengan headphone, saya tidak akan mendengar apa-apa jika Anda tidak menggedor pintu. Wang tidak menghiraukanku, dan langsung masuk ke dalam rumah. Aku mengikutinya dengan santai, silahkan masuk. Petik 2, di rumah ini cuma aku yang tinggal, berantakan sekali. Pak Wang berkeliling di dalam kamar, lalu pergi ke balkon untuk melihat-lihat. Akhirnya pandangannya tertuju pada pagar balkon. Dia meraih salah satu tiang pagar, dan memutarnya dengan keras, tapi tiang itu tidak bergeming sedikit pun. Pak Wang menatapku dan bertanya, balkonmu penuh dengan barang-barang. Mengganggu kan? Petik 2, aku sama sekali tidak pernah ke balkon. Bau di bawah terlalu menyengat. Aku bahkan berencana membeli segel karet untuk menutup jendela. Rumah tua ini menghadap ke utara, ke jalanan warung makan milik Pak Wang. Di selatan di bawah ada tempat pembuangan sampah. Bau limbah cairnya menyengat hingga membuat orang tidak nyaman. Semua penghuni gedung ini telah menutup teras selatan mereka. Teras kami berdua hanya dipisahkan oleh satu baris pagar, sangat dekat. Asal tidak mengganggu ya sudah, kata Pak Wang sambil masuk ke kamar dan melihat komputer saya. Layar menampilkan yang sudah selesai. Sebuah tulisan besar sangat mencolok. Durasi permainan ini 26 menit. Aku mengerutkan kening. Petik 2, Pak Wang, ada apa? Petik 2, ada apa? Tetangga dekat lebih baik daripada kerabat jauh. Aku mau ajak kamu minum bir. Aku melirik ponselku, baru saja lewat pukul 5 sore. Bukankah toko kamu sedang sibuk sekarang? Pak Wang tertawa. Ada karyawan yang jaga. Kita minum di tempat lain saja. Isi. Baiklah, oke, terima kasih. Petik 2, aku mengikuti Pak Wang turun ke bawah. Berbelok keluar jalan makanan cepat saji. Dan duduk di sebuah warung sate, beberapa ratus meter jauhnya. Kamu pernah bertemu istriku kan? Pak Wang memesan sate dan bir. Tanpa menoleh Happy ya. Aku menunduk mendengar itu. Aku pernah bertemu sekali di lorong. Pak Wang bertanya lagi tanpa menoleh. Menurutmu, dia seperti apa? Cantik. Istrimu itu wanita cantik sekali. Pak Wang tertawa mendengar itu. Kamu tidak heran? Dengan kondisi seperti aku, bagaimana bisa menikahi wanita secantik itu? Aku tersenyum tidak heran Pak Wang. Anda punya karier, penghasilan, dan keahlian. Di zaman sekarang, orang yang mampu menghidupi diri sendiri saja sudah jarang. Apalagi yang bisa menghidupi istrinya. Pak Wang tersenyum lebar sambil menatapku. Kamu di rumah cuma main game? Kenapa tidak keluar cari pekerjaan yang serius? Aku berusaha tetap tenang. Main game itu juga kerjaan. Kamu tidak tahu, banyak orang yang punya uang tapi tidak sabar. Jadi mereka bayar saya untuk membantu mereka. Pak Wang berpikir sejenak, lalu berkata, itu sama saja dengan menyewa koki untuk datang ke rumah. Topik pembicaraannya perlahan menjadi biasa. Dan, emosinya pun mereda, aku diam-diam menghela napas lega. Merasa untuk sementara ini aku aman. Di bawah pengaruh alkohol, Pak Wang tak bisa menahan diri untuk mengeluh. Pemilik rumah itu jahat, menaikkan sewa dengan sengaja. Hanya ingin memaksa aku pergi dan merebut pelanggan tokonya. Aku bertanya padanya apa yang akan dia lakukan. Dia berkata,
Sebagai orang luar, aku tak bisa mengalahkan orang lokal. Aku berencana pulang ke kampung halaman dan berhenti. Aku tahu dia ingin kabur. Itu tidak bisa dibiarkan. Orang-orang di sekitar sini nanti tidak akan bisa menikmati masakannya lagi. Kami minum sampai jam 11 malam baru pulang. Setibanya di rumah, aku mengunci pintu dari dalam lalu diam-diam mendekati lubang di dinding. Lawang sedang duduk di tepi tempat tidur sambil merokok di depan lemari es. Tidak ada orang lain di dalam kamar. Setelah sebatang rokok habis, Lawang membuka tutup lemari es. Di dalamnya terlihat sepotong lengan yang mengenakan baju rumah berwarna pink. Dia menatap ke dalam berulang kali. Raut wajahnya kosong namun garang. Keesokan harinya, warung masakan Panci Batu Lawang memasang pengumuman yang berbunyi, "Ada urusan keluarga, tutup sementara beberapa hari." Sebuah truk perusahaan pindahan parkir di bawah gedung. Beberapa pekerja masuk ke rumah Lawang dan membawa pergi barang-barang dalam berbagai ukuran, termasuk lemari es itu. Lawang pun menghilang begitu saja. Titik, tak ada yang bertanya kemana dia pergi atau mengapa dia tidak membawa istrinya. Kehidupan kembali tenang, lebih cepat dari yang kubayangkan. Terkadang manusia memang begitu. Seberapa besar pun masalahnya, setelah berlalu, ya berlalu saja. Toko Pak Wang segera mulai direnovasi, pelang masakan panci tanah liat diturunkan, dan diangkut bersama sampah bangunan. Diiringi suara petasan, sebuah restoran hotpot resmi dibuka. Xiao Yue sudah beberapa kali mendesakku soal lamaran. Dia tidak lagi sepatu dulu. Titik koma. Padahal tahu aku tak bisa mengeluarkan mas kawin 188.000 yuan, tetap memaksa saya memberi jawaban pada kakaknya. Memikirkan kamar kos saya yang dikelilingi oleh mobil-mobil bekas, memikirkan nyawa manusia yang bisa dihabisi hanya dengan beberapa tikaman, memikirkan bahwa kebaikan dan pernikahan ternyata tak sebanding dengan transaksi 300 yuan sekali, saya tiba-tiba merasa bahwa cinta pada akhirnya hanyalah soal uang dan pengkhianatan. Maka saya memutuskan putus dengan Xiao Yue. Dia marah besar. Kami bertengkar hebat. Dia memaki saya sebagai pria jahat, lalu membanting pintu dan pergi. Ini kali pertama aku patah hati, tapi aku tak pernah menyakitinya. Dia masih bisa menikah dengan orang lain sebagai Wanbi. Itu sedikit menghibur. Aku menghabiskan seminggu dalam kebingungan. Tak pernah menyangka Xiao Yue malah menghubungiku. Dia meminta maaf, mengatakan dia tak tahu diri, dan tak menghargai hubungan ini. Dia juga bilang sudah bicara dengan keluarganya, dan keluarganya setuju, tak minta mas kawin, tak minta rumah atau mobil. Asalkan aku baik padanya kami bisa menikah. Tak perlu pesta pernikahan pun tak masalah. Dia ingin bertemu denganku. Hatiku meleleh, lagi pula ini adalah cinta pertamaku. Begitu bertemu, dia langsung memelukku dan berkata tidak ingin tinggal sendirian. Merasa terlalu kesepian dan ingin pindah tinggal bersamaku. Melihat penampilannya yang mungil dan tak berdaya, aku benar-benar takluk. Malam itu kami berhubungan intim. Aku menyerahkan rumahku kepada agen properti untuk disewakan kembali, menggunakan seluruh tabunganku untuk membeli rokok dan minuman keras. Lalu membawa Xiao Yue kembali ke kampung halamannya untuk bertemu orang tuanya. Seluruh prosesnya berjalan lancar. Orang tuanya tidak mengajukan syarat apapun, dan langsung menyetujui pernikahan kami. Xiao Yue seperti gadis malu-malu, terus menunduk tak berani menatapku. Di rumah, kami tak melihat kakaknya, katanya sedang bekerja di kota pesisir. Itu malah baik. Setidaknya ada satu orang yang tak akan mengkritik. Setelah itu, kami kembali ke kampung halamanku. Orang tuaku sangat senang melihat Xiao Yue, mengatakan dia berwajah bulat dan gemuk. Pasti bisa melahirkan anak laki-laki yang besar dan gemuk. Sebulan kemudian, kami menikah. Di usia di mana aku belum mencapai apa-apa, cinta justru berbuah manis. Di tengah hidangan dan permen pernikahan serta ucapan selamat yang tak terhitung jumlahnya, aku melupakan jalan lama, melupakan uang tua, dan melupakan mayat yang dimasukkan ke dalam lemari es itu. Aku hanya samar-samar ingat namanya, Ah Zhen, yang pernah memiliki pekerjaan yang tidak terhormat. Demi Xiao Yue, aku mulai bekerja keras untuk mencari uang. Kami pindah ke kota lain, berjuang dari bawah, dan aku mendapat pekerjaan sebagai tenaga penjualan properti. Entah apakah karena Xiao Yue membawa keberuntungan bagi suaminya. Tak lama setelah diangkat menjadi karyawan, tetap, wilayah yang kami tangani direncanakan akan dibangun sekolah yang bagus. Properti terjual dengan sangat cepat, dan aku pun mendapatkan uang pertama dari hasil penjualan itu. Tak lama kemudian, Xiao Yu hamil. Saat pemeriksaan kehamilan, dokter mengatakan itu kembar. Itu adalah masa paling bahagia dalam hidupku. Dari menyewa rumah hingga membeli rumah, dari pinggiran kota ke pusat kota, dari berdua menjadi keluarga berempat. Aku pikir, di kehidupan sebelumnya aku pasti telah melakukan banyak kebaikan, sehingga Tuhan begitu memihak padaku, dan memberiku balasan yang begitu baik. Salsa, hubungan kami selalu harmonis. Saya bekerja keras mencari nafkah di luar. Sementara Xiao Yue dengan tenang merawat anak-anak di rumah Hatomo Wishasa. Saya sering bercanda dengan teman-teman, mengatakan bahwa istri sebaik ini saya dapatkan dari bermain game. Selama berani bermimpi, bahkan seorang player for hire pun bisa merasakan musim semi cinta. Dalam sekejap, kedua putra kami sudah berusia 8 tahun. Dan pernikahan saya dengan Xiao Yue pun genap 10 tahun. Untuk merayakan momen bahagia ini, sekaligus sebagai ungkapan cinta kepada Xiao Yue, saya memutuskan untuk mengajak seluruh keluarga berlibur. Saya memilih beberapa tujuan wisata, tapi kedua anak laki-laki kami tidak setuju. Mereka entah dari mana melihat video yang menunjukkan sebuah kota kecil di pegunungan barat daya. Di video itu, ada penginapan di lereng gunung, yang lingkungannya memang bagus. Menurut komentar netizen, pemilik penginapan juga membuka restoran khas di kaki gunung, yang menjual hidangan lokal porsi besar, bahkan menjadi tempat viral di daerah tersebut. Xiao Yu berkata, "Kalau anak-anak mau pergi, aku juga mau." Tentu saja aku mendengarkan perkataannya. Lagi pula, kami sudah bosan hidup di kota besar. Jadi pergi ke tempat kecil untuk merasakan suasana baru juga tidak apa-apa. Jadi, saya langsung membeli tiket, dan memesan suite dengan halaman di penginapan itu. Perjalanan selama 10 jam. Anak-anak sangat bersemangat sepanjang perjalanan.
Saya dan Xiao Yue hanya bisa bergantian istirahat, terus-menerus mengawasi anak-anak, takut mereka berlari ke sana-sini. Namun, tepat saat kami memasuki pintu restoran hidangan porsi besar itu dengan tubuh yang lelah, kami melihat wanita yang sedang menerima uang di konter, ternyata adalah, Zen. Bukankah Sun sudah meninggal? Kenangan yang telah lama terkubur tiba-tiba terbangun. Pagar besi di jalanan dulu, lemari es, lengan Lina J yang mengenakan baju rumah berwarna pink, dan Lawang yang dulu mencoba membunuhku untuk membungkam mulutku. 10 tahun telah berlalu. Aku pun tidak tahu mengapa, tapi begitu melihatnya, aku langsung yakin bahwa di balik konter itu adalah Azen. Rambut panjangnya, kulitnya, dan sosoknya bagaikan gulungan film tua. Adegan demi adegan, muncul dengan jelas muncul. Park membawa Xiao Yue dan anak-anak ke tempat duduk, tapi aku masih terpaku di tempat. Tepat saat itu, Azen juga menatapku. Aku tanpa sadar menundukkan kepala, berbalik ingin pergi, tapi malah menabrak dada orang di belakangku. Kamu! Aku mengangkat kepala dan melihat Wang tua tersenyum lebar. Dia langsung berteriak, "Istri, cepat kemari." Azen mendekat setelah mendengar suara itu, bertanya dengan bingung, "Ada apa? Siapa itu nyonya?" Aku segera menyesuaikan diri, dan memaksakan ekspresi terkejut. "Ibu Wang, ternyata restoran ini milik kalian." "Wih dia, sungguh kebetulan sekali." Setelah tahu, aku membawa istri dan anak-anak. "Izin." Langsung dengan ramah mengatur sebuah ruang privat, dengan pemandangan yang indah. Pertemuan tak terduga ini membuat Xiao Yue sedikit bingung. Azen merawat dirinya dengan baik. Kulitnya masih putih dan halus. Dibandingkan dengannya, Xiao Yuan jelas terlihat seperti ibu rumah tangga. Lawang sangat ramah. Ia memesan meja penuh, mulai dari hidangan andalan restoran, hingga masakan khas daerah, serta dengan penuh perhatian menambahkan banyak makanan penutup yang disukai anak-anak. Setelah beberapa gelas anggur, Pak Wang mulai bercerita dengan lancar. Ia mengenang saat meninggalkan dunia lama dan kembali ke kampung halamannya. Namun hidupnya tidak berjalan sesuai harapan. Akhirnya, ia membawa Azen ke kota kecil ini, kembali ke pekerjaan lamanya, dan membuka restoran ini. Sama seperti 10 tahun yang lalu, kami saling bersulang, namun tetap menjaga batas. Di meja makan, Azen sesekali menyela dengan 1 atau 2 kalimat. Namun raut wajahnya tetap terlihat sedikit malu-malu. Matanya penuh kelembutan saat memandang Pak Wang, dan penuh iri saat melihat Xiao Yue merawat anak-anak. Setelah tahu bahwa saya tinggal di penginapan di atas bukit, Pak Wang melambaikan tangannya dengan gagah dan berkata, "Tinggal berapa lama pun, anggap saja itu milik kakak Dupi. Kalau kalian datang berlibur ke sini, kakak yang menanggung semua biaya makan dan penginapan." Begitu kata-katanya selesai, anak sulungnya tiba-tiba menangis keras. Xiao Yu menjelaskan dengan wajah penuh rasa bersalah, "Setelah seharian di dalam mobil, anak-anak benar-benar kelelahan. Bisakah kakak membantu mengantar kami kembali ke penginapan? Saya takut tidak tahu jalannya." Saat saya hendak menawarkan diri untuk menemani mereka pulang, Xiao Yue dengan lembut menahan tangan saya, dan berbisik, "Kamu dan kakak Wang baru saja bertemu. Jarang sekali kita berkumpul seperti ini. Lebih baik kita minum beberapa gelas lagi. Saya akan membawa anak-anak pulang untuk istirahat, jadi tolong bantu kami kakak." Zen melirik ke arah Lawang, lalu tersenyum dan bersikeras, "Tidak merepotkan. Saya sangat suka sekali dengan kedua anak ini. Kalian benar-benar orang yang beruntung." Xiao Yue membawa kedua anak itu, dan mengikuti Zen keluar dari bilik. Di dalam ruangan, hanya tersisa aku dan Pak Wang berdua. Pak Wang dengan wajah memerah menggenggam tanganku dan berkata, "Adik, hidup kita memang tidak mudah. Aku benar-benar tidak menyangka bisa bertemu lagi denganmu di hidup ini." Kami minum lagi selama lebih dari 20 menit. Zen menelepon Pak Wang. Pak Wang menekan tombol speaker. "Suamiku, Kakak Mei, apakah kamu setuju jika aku mengganti kamar adikku pindah kamar tanpa izin? Di halaman timur yang semula mereka pesan ada sarang tawon. Aku takut anak-anak ketakutan, jadi aku pindahkan mereka ke kompleks utara yang berbukit." Lawang hanya menjawab, "Oke, aku tahu. Aku akan segera membawa adikku ke sana." Pada saat itu, entah mengapa aku merasa kagum pada Lawang, suara Azen saat berbicara lembut dan halus, disertai sedikit rasa rendah diri dan ketakutan yang tak terdeteksi. Seolah-olah seperti seorang selir berbicara dengan hati-hati kepada kaisar. Di perjalanan, Pak Wang menjelaskan kepadaku bahwa beberapa rumah di pegunungan ini semuanya aku renovasi sendiri. Di luar kompleks yang kamu pesan sebelumnya, memang ada sarang tawon liar. Aku sedang berpikir untuk mencari orang yang bisa mengatasinya. Belum sempat aku menjawab, dia melanjutkan. Halaman utara, lebih tenang, hanya saja harus berjalan sedikit lebih jauh ke atas bukit. Aku akan mengantarmu ke sana. Kebetulan bisa menikmati angin pegunungan, dan menghilangkan mabuk. Tinggal di pegunungan adalah sebuah nama kuno yang sederhana. Atap genteng biru, koridor kayu, bersandar pada lereng bukit, dan di depan pintu ada halaman kecil yang rapi. Saat kami berjalan beberapa puluh meter dari gerbang halaman, Zen sedang berjalan ke arah kami. "Biai. Petik 2. Adik ipar dan anak-anak sudah ditempatkan dengan baik, tenang saja," kata Lawang sambil tersenyum dan mengangguk kepadaku. "Petik 2, adik silakan masuk sendiri. Aku dan istriku akan turun ke bawah dulu," katanya sambil menggenggam tangan, Zen, dan berbalik menuju. Setelah berjalan beberapa langkah, Lawang menoleh kembali dan mengingatkan, "Oh ya, sampaikan pada anak-anak agar jangan berlari ke belakang gunung. Di sana ada tebing, tidak aman." Angin sejuk bertiup di antara pegunungan. Melihat punggung mereka yang menjauh, hati saya dipenuhi perasaan yang tak terlukiskan. Azen memang tidak mati. Itu adalah satu-satunya kemungkinan yang tak terbantahkan. Tepat pada saat itu, Lawang mengira telah membunuh Ashen. Namun sebenarnya Azen tidak mati. Keduanya entah mengapa berdamai kembali, pindah ke kota kecil ini, dan memulai hidup baru. Xiao Yue sudah menidurkan anak-anak. Begitu mendengar aku masuk, dia langsung berlari keluar dan meminta aku bicara pelan. Dia selalu begitu, selalu mengutamakan keluarga dan anak-anak. Zen memang cantik.
tapi tak sebanding dengan Xiao Yue. Beberapa hari berikutnya, kami sekeluarga membawa anak-anak berkeliling kota kecil itu. Kota ini sangat kecil, hanya ada satu sungai dan sebuah kota tua, dikelilingi pegunungan. Anak-anak sangat senang, mereka yang belum pernah melihat pemandangan alam pedesaan, seolah menemukan dunia baru, berlari-lari dengan riang tanpa henti. Namun, Xiao Yue tampak seperti sedang memikirkan sesuatu. Sepanjang hari dia terlihat lesu, dengan sedikit kesedihan yang tak terperhatikan di antara alisnya. Lawang dan Ahzen pergi pada hari kedua, kami berwisata. Karyawan toko mengatakan, mereka pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan hasil hutan dan mengasinkan daging. Setiap musim mereka pergi 2 atau 3 kali, dan setiap kali, mereka pergi selama 3 hingga 5 hari. Namun, sebelum berangkat, Lawang secara khusus memerintahkan kami. Semua makan dan minum keluarga kami berempat di toko akan ditagihkan ke akunnya, jadi, kami tidak perlu membayar. Ia juga mengatakan bahwa obat-obatan harus ditunggu hingga mereka kembali, dan kami harus minum anggur rumput yang dibawa dari pegunungan. Kami perlahan terbiasa dengan kehidupan di pegunungan, bangun saat matahari terbit, dan menikmati ketenangan pegunungan dengan tenang di halaman gata. Namun, sepertinya kami sudah terbiasa tinggal di kota, sehingga di pegunungan kami semakin sering merasa pusing dan lelah. Sepanjang hari merasa pusing dan mengantuk, aku membuka mata dengan samar-samar, hanya merasa seluruh tubuhku pegal. 2 bayangan muncul di hadapanku. Aku mengguncangkan kepala dengan keras. Menatap lama sebelum akhirnya bisa melihat dengan jelas bahwa itu adalah Pak Wang dan Ahzen. Aku berusaha berdiri, tapi begitu lengan dan kakiku berusaha bergerak, seluruh tubuhku terjatuh ke lantai. Saat itulah aku menyadari bahwa aku terikat di kursi, tali rami, mengikat ke dalam daging hingga terasa sakit. Situasi perlahan menjadi jelas. Lawang dan Ahzen tampak tanpa ekspresi, satu menatapku, yang lain menatap sudut di sampingku. Aku mengikuti arah pandang mereka, dan melihat Xiao Yue juga terikat di kursi, diam, tanpa bersuara, tanpa sedikit pun perlawanan. Aku tahu ada yang tidak beres dan langsung khawatir akan keselamatan anak-anak. Saat itu, Ahzen membuka mulut dan bertanya, anak-anak sedang tidur di kamar sebelah. Nanti kita akan membuang mereka ke jurang. Apa yang? Cepat lepaskan aku. Aku berteriak keras mencoba melepaskan tali. Tapi sekeras apapun aku berusaha, tak ada gunanya. Petik 2, nanti setelah gelap, kita buang 2 anak itu ke jurang sampai mati, lalu dorong kalian dari sisi lain. Ahzen, dengan sikapnya yang datar, pasti hanya akan mengira anak-anak itu jatuh dari tebing. Karena bermain-main. Kalian berdua tergelincir saat mencari mereka, kata Ahzen sambil melihat jam tangannya dan menambahkan. Sebentar lagi. Tinggal 1 jam lagi. Aku tahu mereka tidak bercanda. Tatapan mata Lawang persis sama seperti saat dia mengujiku dulu. Aku berteriak pada mereka. Aku tinggal di penginapanmu. Makan di restoranimu setiap hari. Jika aku mati, apakah kalian pikir bisa lolos? Tidak apa-apa, Lawang menyunggingkan senyum dingin. Kami masih di pegunungan mengumpulkan hasil hutan. Bahkan jika polisi mencurigai kami punya alibi. Lagi pula, kamar di daerah pegunungan itu bukan kamar penginapan. Siapa yang tahu, kalian pernah menginap di sini? Tiba-tiba aku teringat, panggilan telepon yang dilakukan Ahzen kepada Lawang. Saat kami minum-minum, ternyata dia yang secara sukarela memindahkan suite yang kami pesan ke daerah pegunungan. Rasa tidak enak yang terpendam di hati selama beberapa hari ini. Semuanya meluap sekaligus. Ahzen sengaja memindahkan kami ke daerah pegunungan, hanya untuk menjauh dari penginapan dan hotel. Namun tempat ini justru sangat dekat dengan tebing. Mereka telah menjadi pasangan suami istri selama lebih dari 10 tahun. Dan dulu hampir saja terjadi insiden fatal. Dok Zesen menelepon Lawang. Kenapa dia begitu sopan? Itu sama sekali bukan nada bicara pasangan suami istri, melainkan kode rahasia yang sudah mereka sepakati sejak lama. Lalu saat makan, Lawang sama sekali tidak menyebut bahwa keesokan harinya dia akan masuk ke pegunungan untuk mengumpulkan hasil hutan. Jalan pegunungan begitu terjal. Bagaimana mungkin malam sebelumnya dia mau minum sebanyak itu demi aku, tetangga asing yang sudah 10 tahun tidak bertemu. Rasa lelah kembali menyelimuti seluruh tubuhku. Sejak tinggal di daerah Daisan, rasa lemas ini semakin terasa setiap hari. Awalnya aku mengira itu hanya kelelahan perjalanan atau tidak cocok dengan lingkungan, tapi sekarang kupikir jelas aku telah diberi obat bius. Ternyata kalian sudah merencanakannya sejak lama. Teriakan putus asa. Kenapa? Sudah 10 tahun kenapa kalian masih memperlakukanku seperti ini? Ahzen menunjuk ke arah Xiao Yue dan Chili di sampingnya. Penuh dengan penghinaan. Lebih baik tanyakan pada istrimu, kenapa dia rela menempuh perjalanan jauh untuk mencariku. Aku menatap ke arah Xiao Yue. Dia tetap tak bergerak, anehnya sangat tenang. Orang yang biasanya menganggap nyawa anaknya lebih berharga daripada nyawanya sendiri, kini tak menunjukkan sedikit pun perlawanan. Bahkan tatapannya pun tak bergeming. Ahzen melangkah beberapa langkah ke arahku, berjongkok di depanku. Kalau kamu tak mau mengolok-olok, biar aku yang memberitahu suamimu. Lihatlah, dirimu ini. Sepertinya selama ini hidupmu cukup baik bukan? Petik 2. Kamu benar. Sudah 10 tahun. Mengapa masih datang mengganggu kami? Bukankah lebih baik hidup dengan tenang? Aku terus menggelengkan kepala. Berusaha membela diri dengan panik, kalian salah paham. Kami hanya datang berlibur. Anakku melihat video ini, lalu menemukan penginapan kalian dan hidangan porsi besar ini. Ini benar-benar kebetulan. Ahzen tertawa sinis, benarkah? Kebetulan sekali. Lalu, apakah kamu dan istrimu bersama juga kebetulan? Tubuhku gemetar. Li Sheng mendesis, apa maksudmu? Aku tidak mengizinkanmu menghina dia. Mungkin saja. Dazen berdiri, berjalan kembali ke sisi Lawang dan menatapku dengan senyuman cerah. Namun senyuman itu penuh dengan penghinaan dan meremehkan. Bahkan ada sedikit rasa iba. Istri kamu sebenarnya sudah pernah menikah. Dia pernah punya seorang pria. Mereka tumbuh bersama dan pergi ke kota untuk bekerja. Tapi keduanya tidak punya pendidikan tinggi, tidak bisa dapat pekerjaan bagus, dan tidak bisa menghasilkan uang.
Jadi mereka membagi tugas. Istrimu bertugas merayut, enggan berpura-pura sebagai gadis polos, menggunakan dalih pernikahan untuk menipu mahar. Pria itu berpura-pura menjadi kakaknya, dan sepenuhnya bertanggung jawab atas urusan pernikahannya. Sebelum kamu, mereka sudah menipu beberapa orang bodoh. Kamu berbohong, potongku. Di KTP Ah Zhen dan Xiao Yue tertulis belum menikah. Kakaknya bekerja di luar kota, dan dia tidak pernah meminta mahar dariku. Ah Zhen menatapku dengan sinis. Oh benarkah? Lalu mengapa dia tiba-tiba tidak meminta mahar, dan rela menikah denganmu? Jika dalam 8 tahun terakhir, ada yang bertanya begitu padaku, aku pasti akan menjawab dengan tegas. Karena kami benar-benar saling mencintai. Tapi saat ini, aku tiba tak bisa mengatakannya. 10 tahun lalu, Xiao Yue awalnya mendesakku dengan tergesa-gesa untuk memberikan mas kawin kepada kakaknya. Namun, kurang dari seminggu setelah aku memutuskan putus, dia berbalik 180 derajat, tak mau apa-apa, hanya memohon agar bisa menikah denganku. Kami tak mengadakan pernikahan di kampung halamannya. Bahkan selama 8 tahun ini, kami tak pernah kembali ke rumahnya. Adapun kakaknya yang bekerja di luar kota, aku bahkan belum pernah bertemu sekalipun. Xiao Yue selalu bilang bahwa setelah menikah denganku, dia sudah menjadi bagian dari keluargaku, jadi, saat tahun baru tentu saja dia harus pulang bersamaku. Adapun orang tuanya, dia hanya sesekali video call. Ah Zhen melihat aku tidak bicara, menambahkan, istri kamu dan pria itu pernah mengadakan pernikahan di desa. Hanya saja tidak mendaftarkan nikahnya. Aku rasa kamu jarang sekali ke kampung halamannya kan? Kalau tidak, orang-orang di desa pasti sudah memberitahumu bahwa dia adalah barang bekas. Aku menjawab dengan marah. Meskipun dia barang bekas, dia masih lebih baik daripada kamu. 000 tangan atau 10.000 tangan. Wajah Ah Zhen tiba mendung. Matanya penuh amarah. Aku melanjutkan dengan tawa sinis. Lalu, apakah suamimu tahu? Tahu kalau kamu berjualan di rumah? Tahu kalau tarifmu 300 yuan sekali? Lawang berjalan ke depanku tanpa berkata apa-apa. Dia langsung menamparku. Aku tidak mengizinkanmu menghina dia. Aku meludah dan mengejek. Ternyata kalian berdua juga memiliki tugas masing-masing ya. Istri bertanggung jawab menerima uang dan melayani pelanggan di rumah. Bos Wang bertugas mengawasi di bawah. Tak heran kamu tidak membuat masakan panci lagi. Pasti karena tidak secepat istrimu dalam menghasilkan uang. Lawang marah dan hendak menamparku lagi. Tapi Ah Zhen mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Dia sengaja melakukannya. Ingin memancing amarah kita. Jangan terpancing, kataku sambil terus menyindir. Bos Wang, kamu belum tahu? Istrimu sudah mengumpulkan banyak uang dari bisnis itu. Tahu tidak kamu kemana dia? Sebanyak 300.000 loh. Berapa banyak masakan panci tanah liat yang harus kamu jual untuk mengembalikannya? Aku melihat ke arah Ah Zhen kecil. Bukankah dia mau membunuhmu? Kenapa suamimu, setelah tidur dengan banyak orang, jadi kebal seperti baju besi? Bahkan pisau dapur pun tak bisa membunuhmu. Pak Wang diam-diam mengeluarkan lap dan menyodorkannya ke mulutku. Kamu tahu banyak sekali. Ah Zhen perlahan berjalan ke depan Yue kecil. Mengangkat dagunya dengan ujung jari. Kamu bertanya-tanya dengan berbelit-belit padaku hari itu. Sekarang aku akan memberitahumu. Kakak Qiangmu sudah menceritakan semuanya tentang kalian. Dia bilang kamu diranjang seperti sebongkah kayu. Bahkan kalau kamu tidur dengan pria yang main game, kamu tidak peduli. Lalu dia mati. Mati di bawah ranjang dan dikubur di dalam lemari es. Pada saat itu, mata Xiao Yue memerah, air mata sebesar kacang jatuh dari matanya. Aku tidak percaya, kakak Qiang yang disebutkan Ah Zhen adalah kakak laki-laki Xiao Yue. Kakak yang bekerja di luar kota. Meskipun aku sangat enggan mempercayainya, segala sesuatu yang terjadi 10 tahun lalu seolah-olah terungkap di hadapanku. Aku mengerti. Karena pemilik rumah tiba-tiba menaikkan sewa. Lawang marah dan pulang ke rumah. Meminta Ah Zhen mengeluarkan uang rumah untuk membeli kios. Namun, ketika dia menyadari uang itu hilang, dia dan Ah Zhen terlibat pertengkaran hebat. Dalam kemarahan, Lawang mengambil pisau dapur dan mengayunkannya ke arah Ah Zhen. Tetapi pisau itu malah mengenai tepi tempat tidur. Dan pada saat itulah, Lawang baru menyadari bahwa ada seorang pria bersembunyi di bawah tempat tidur. Dengan kecerdikannya, Lawang tentu saja tahu bahwa Ah Zhen telah berselingkuh darinya. Dan pria di bawah tempat tidur itu, kemungkinan besar terkait dengan hilangnya 300.000 yuan. Lawang, yang akal sehatnya telah dikaburkan oleh amarah, menebas pria itu, hingga tewas. Setelah membunuh, Lawang perlahan-lahan menjadi tenang. Namun yang menyusul adalah rasa takut yang mendalam. Kebenciannya terhadap Ah Zhen perlahan-lahan berubah menjadi rasa takut. Satu kejam, satu hina. Pada saat itu, juga, mereka kembali bersekongkol, menyatu menjadi satu, dan bersembunyi bersama. Ketika Wang Tua datang menemui saya, itu sama sekali, bukan untuk menguji niat saya, melainkan hanya untuk sengaja mengusir saya. Agar Ah Zhen punya waktu untuk membersihkan tempat kejadian, Ah Zhen membersihkan noda darah, melepas pakaian Ah Qiang, dan memasukkannya ke dalam lemari es. Setelah itu dia menyamar sebagai pria, dan diam-diam meninggalkan dunia lama. Setelah Pak Wang selesai pindah rumah, keduanya pun berhasil bertemu. Xiao Yue tiba-tiba berubah pikiran dan bersikeras hanya mau menikah denganku. Karena dia menyadari Ah Qiang telah menghilang. Dia tahu penipuan adalah kejahatan. Jika terungkap, hanya aku yang bisa melindunginya. Menjadi istriku adalah pilihan yang tak terelakkan baginya. Semua terjadi dengan tepat. Tak bisa kubantah. 10 tahun berlalu, kami menikah dan memiliki anak. Memiliki begitu banyak kenangan yang tampak indah. Namun, di hati Xiao Yue, Ah Qiang tak pernah terlupakan. Aku menggelengkan kepala dengan keras. Mengeluarkan erangan tertahan sambil menatap Ah Zhen dengan marah. Ah Zhen mendekat dan melepaskan kain lap dari mulutku. Aku tersenyum getir sambil menatap Xiao Yue. Apakah kamu menikah denganku, hanya karena Ah Qiang menghilang? Xiao Yue menatapku dengan mata berkaca-kaca. Maafkan aku, hatiku terasa seperti dicabik-cabik. Hari itu saat makan, kamu sengaja membuat anak menangis, lalu mencari alasan agar Ah Sin Setulanyin menemanimu kembali ke penginapan. Itu semua hanya untuk berdua, dengannya dan menanyakan keberadaan Ah Qiang.
Xiao Yue mengangguk diam-diam. Anak itu ngotot mau liburan ke sini. Juga, karena kamu yang menyuruhnya kan? Xiao Yue tak berkata apa-apa. Aku menggertakkan gigi, kamu telah membunuh anak kita. Xiao Yue langsung hancur dan menangis. Aku hanya ingin tahu keberadaannya. Aku menduga dia sudah mati. Aku tahu dia yang melakukannya. Aku tidak tahu dia mengenaliku. Azen berbicara dengan dingin. Kakak Yangmu menipu aku sebesar 300.000. Aku pernah mengikutinya, dan melihat dia memberikan semua uang itu padamu. Kalian bahkan menginap di hotel bersama untuk merayakannya. Tak disangka dia masih belum puas. Berulang kali memeras dan mengancamku. Dia pantas mati. Bahkan jika Lawang tidak membunuhnya dengan parang, aku akan meracuni dia. Waktunya sudah larut. Lawang memotong pembicaraan Azen. Saatnya mengantar kalian berempat ke alam baka. Aku benar-benar panik, segera bersujud di hadapan Lawang. Tolong ampuni kedua anakku. Aku bisa mati, tapi aku tidak mau bunuh diri. Aku akan menodai tanganmu. Lawang mendengus dingin, menatap Azen. Aku tak punya nasib sebagai ayah, jadi tak bisa bersimpati padamu. Aku akan membuang kedua anakmu ke tebing, lalu kembali untuk mengurus mereka. Kau tinggal di sini, dan lihat saja. Setelah berkata begitu, Lawang meninggalkan ruangan. Zen menyalakan sebatang rokok. Jangan berteriak lagi. Meski kau berteriak sampai tenggorokanmu pecah, tak ada yang akan mendengarnya. Dari sini ke tebing butuh setengah jam. Kau menangis terlalu dini. Nanti saat benar-benar harus menangis, kau tak akan bisa menangis lagi. Wajahku mendadak pucat saat menatap. Zen. Apakah Lawang masih mencintaimu seperti dulu setiap malam? Zen terdiam sejenak mendengar pertanyaan itu. Kau tak takut dia akan membunuhmu lagi? Selama kau mati, tak ada yang akan tahu dia pernah membunuh. Dengan kekayaannya sekarang, menikahi gadis berusia 18 tahun bukanlah hal yang sulit. Lagi pula, dia tahu kau berselingkuh dengan Qiang. Tapi apakah dia tahu hal-hal dulu? Dia tidak tahu. Kamu selain Qiang, kamu juga pernah berhubungan dengan begitu banyak orang kan? Dulu, hanya karena Qiang saja dia sudah mau membunuhmu. Sekarang kamu sudah berusia 40 tahun. Sudah tua dan tidak menarik lagi. Menurutmu, apakah dia masih mau menerimamu? Jika dia tidak mau lagi, apakah dia akan membiarkanmu hidup? Aku akan jujur padamu. Sejak melihat kalian, aku sudah waspada. Aku telah menulis kejadian 10 tahun yang lalu dan pengalaman beberapa hari ini di internet, serta mengatur agar dipublikasikan secara otomatis. Begitu aku mati, dan Lawang tidak akan bisa lolos selama bertahun-tahun. Setiap hari, menjaga orang yang hampir membunuhmu. Hanya demi bertahan hidup. Azen, sekarang kamu tidak punya pilihan. Kamu hanyalah cangkang yang menempel pada tubuh Lawang. Kamu hanya punya satu jalan untuk hidup. Diam Zen berteriak histeris. Sebuah secercah harapan menyala di hatiku. Serangkaian pertanyaan itu akhirnya membuatnya kehilangan ketenangan. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup dengan tenang. Lepaskan aku, kita kejar Lawang bersama-sama. Selamatkan anakku, lalu bunuh dia. Ikut aku, kita pergi ke kota besar dan jalani hidup yang kamu inginkan. Zen mengerutkan kening. Kamu bercanda? Aku melepaskanmu untuk membunuh Lawang? Aku gila atau kamu yang gila? Bagaimana kamu menjamin tidak akan melapor ke polisi? Bagaimana menjamin tidak akan membunuhku untuk menutup mulutku? Tentu saja aku bisa menjamin. Teriakku keras. Aku punya cara agar kamu pasti percaya padaku. Kita pergi dari lembah terpencil ini dan hidup. Kau bisa mengambil semua miliknya. Aku juga punya kekayaan beberapa juta. Kau tidak hanya bergantung padanya. Kita tidak hanya bisa hidup, tapi juga hidup dengan baik. 4 tahun kemudian, pada upacara kelulusan SD, kedua putraku meraih prestasi gemilang. Sebagai perwakilan lulusan terbaik kelas, mereka naik ke panggung untuk berpidato. Begitu mereka muncul, tepuk tangan meriah pun bergema dari bawah panggung. Anak sulungku membacakan, kami berterima kasih kepada ayah. Lengan lebarnya adalah sandaran terkuat kami. Anak bungsuku melanjutkan, kami berterima kasih kepada ibu. Senyum lembutnya adalah pelabuhan kebahagiaan kami yang paling indah. Para orang tua lain pun melemparkan pandangan iri kepada kami. Di tengah upacara, kedua anak laki-laki itu berlari ke arahku. Satu di kiri dan satu di kanan, lalu melompat ke pelukanku. Aku tersenyum dan bertanya, apakah janji kita hari ini akan terpenuhi? Anak sulungku menatapku, sambil menggenggam tangan adiknya, lalu berkata kepada Bibi Azen, aku dan adikku mulai hari ini akan memanggilmu ibu. Azen terharu, mengusap air matanya sambil memuji mereka berulang kali. Anak-anakku pun dengan gembira, untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Azen melingkarkan lengannya di lenganku, bersandar lembut di bahuku, dan bertanya, kamu benar-benar tidak merasa aku terlalu tua kan? Aku menepuk kepalanya, tentu saja tidak. Saat pertama kali melihatmu melalui lubang dinding itu, aku sudah terpikat padamu. Azen memeluk suamiku erat-erat. Terima kasih. Seandainya kita bisa menikah secara resmi. Aku menatap ke kejauhan. Akan ada hari itu. Hanya saja sekarang masih terlalu dini. Tiba-tiba kebingungan. Sudah 4 tahun, tapi potongan-potongan kenangan hari itu masih berkilau di mataku. Aku meminta Azen mendorongku ke hadapan Xiao Yue, lalu melepaskan tali yang mengikat tanganku. Kami mengejar Lawang yang sedang menggendong anak itu. Anak itu selamat. Mereka telah diberi obat bius dan tertidur pulas. Lawang, yang tubuhnya diikat dengan batu, kami lemparkan ke jurang. Pada malam itu, Azen melapor ke polisi. Polisi yang sedang mengantar tamu ke daerah pegunungan, dan menyelamatkan aku serta anak itu. Kami berdua telah diberi obat bius. Xiao Yue meninggal di kamar tidur utama. Pakaiannya acak-acakan, ada bekas air mata di tubuhnya, dan di dalam tubuhnya, ditemukan obat bius yang sama. Selain itu, pada spray ditemukan jaringan kulit Lawang. Aku memberi keterangan kepada polisi bahwa, hari itu kami merasa tidak enak badan, dan tidak keluar rumah. Kemudian, kehilangan kesadaran, hingga terbangun oleh teriakan Xiao Yue. Saat terbangun, kami sudah diikat di kamar tamu dan mendengar Xiao Yue meminta tolong. Aku samar-samar mendengar dia terus-menerus memanggil Bos Wang.
Azen menjelaskan kepada polisi bahwa dia awalnya bersama Lawang di pegunungan untuk mengumpulkan hasil hutan. Sepanjang perjalanan, Lawang terus membicarakan tamu wanita baru yang datang. Dia sengaja mengatur agar tamu tersebut menginap di daerah pegunungan yang jauh dari kaki gunung, dan meminta penginapan untuk membebaskan biaya mereka. Hari itu mereka sibuk hingga tengah hari. Lalu Lawang pergi terburu-buru. Azen tahu dia suka wanita, jadi dia segera kembali ke penginapan. Setelah tiba, dia mendengar dari pegawai bahwa Lawang belum kembali, lalu membawa pelayan ke daerah pegunungan itu dan menemukan Xiao Yue sudah tewas. Lawang pun menghilang dan dinyatakan sebagai buronan. Dia masuk ke kamar tamu penginapan dan memperkosa tamu wanita, lalu membunuhnya saat mendapat perlawanan. Kejadian itu segera menjadi berita di daerah tersebut. Restoran Dawan Chai tak lagi dikunjungi siapapun, dan penginapan di pegunungan pun sepi total. Azen pun menjual semua harta bendanya dan meninggalkan kota kecil itu. Aku berkata pada Azen, aku akan selalu mencintaimu. Azen menunjukkan senyuman yang menggoda. Aku juga. Tunggu 16 tahun lagi aku akan menghapus videonya. Kita akan hidup dengan bersih dan jujur. Aku memeluknya erat-erat dan berbisik di telinganya. Aku tidak mencintaimu hanya karena kamu merekam video yang mirip dengan Xiao Yue. Perasaanku padamu tulus. Azayan juga membalas pelukanku dengan erat, berbisik di telingaku. Aku tahu, pasti ada cara agar aku bisa percaya padamu.